Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat saja. Meskipun sekarang kita tidak bertemu, tapi Ibu harapkan tidak mengurangi semangatnya untuk belajar hari ini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Pengaruh kolor terhadap perubahan wujud. Nah, hari ini kita akan melihat tentang perpindahan kolor. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Ada yang sudah dilihat kan? Ini gambar apa? Perahu yang ada kan perahu-perahu orang tuanya yang nelayan kan menggunakan mesin. Dulu menggunakan perahu layar. Nah, kapan mereka mencuri ikan? Pagi atau malam? Malam. Mengapa malam? Nelayan ke laut mencari ikan pada malam hari. Mengapa malam? Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Jadi, adanya perahu layar itu berhubungan dengan perpindahan kolor. Nah, hari ini ada 6 tujuan pembelajaran kita. Seperti pembelajaran daring, Ibu tetap akan melakukan penilaian. Penilaian tetap seperti biasa, yaitu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kedua, penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, minggu kita lanjut amati video tersebut. Tersebut dapat sampai ke tujuanmu tanpa mengambil pelajaran harap. Inilah. Ya. Mengapa kita dapat merasakan api unggun sekitarnya? Mengapa kita bisa merasakan panas di sekitar api unggun? Terus, kalau pada saat memasak air, teko dan pegangannya akan terasa panas. Mengapa pada saat memasak air, teko dan pegangannya akan terasa panas? Nah, kemarin Ibu sudah bagi kelompok kan? Ada kelompok konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan Ibu sudah menerima videonya. Sebelumnya Ibu sangat mengapresiasi kerjasama kalian. Dan setelah nanti Ibu tayangkan videonya, saya harap salah satu anggota kelompok kembali mempresentasikan apa hasil percobaannya. Dan Ibu sangat berharap kelompok yang lain memberikan pertanyaan sehingga terjadi diskusi. Kalian siap? Siap. Siap, oke. Kami dari kelompok 1 akan mengamati perpindahan kolor secara konduksi. Alat, nasi kecil, dan instan. Bahan, lilin, korek api, gas mesin. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Tempelkan plastikin pada kawan dengan jarak 2 cm dengan sedang ujung kawan. 3. Tempelkan plastikin berikutnya dengan jarak 1 cm dari plastikin sebelumnya. 4. Nyalakan korek api. 5. Bakar ujung kawat dan perhatikan apa yang terjadi pada plastisin. Ternyata plastisin pertama terjatuh.
Dan ternyata plastising kedua juga terjatuh. Setelah melakukan percobaan, ada pun hasil dan analisis. 1. Apa yang terjadi pada plastising yang menempel pada ujung besi, yaitu plastising akan terlepas dari besi. 2. Hal itu terjadi dengan plastising meleleh. Hal ini menunjukkan bahwa besi menghantarkan panas sehingga plastising meleleh. 4. Peristiwa apa yang terjadi dalam percobaan adalah konduksi perpindahan kalor melalui satu hantaran tanpa disertai perpindahan partikelnya. 5. Tuliskan contoh lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip percobaan di atas, yaitu adalah pada saat memasak air, tangki bagian atas akan terasa panas. Video dan hasil percobaan kami terlihat bahwa plastisi yang berjarak 2 cm dan 3 cm bisa terlepas dari besi karena meleleh. Ini disebabkan karena adanya perpindahan kalor. Yang lain, kelompok yang lain sudah mendengar penjelasan temannya. Sudah. Apa yang diperhatikan oleh kelompok satu tadi itu adalah peristiwa konduksi. Dari kelompok radiasi dan konveksi ada yang ingin bertanya ke kelompok satu? Ya, Eviani silahkan. Mengapa plastising bisa meleleh? Yang ingin menanggapi, memberikan jawaban atas pertanyaan temannya, siapa? Karisma angkat tangan. Silahkan Karisma. Partikel di ujung besi yang dibakar akan bergetar cepat karena panas sehingga menyentuh partikel di sampingnya. Partikel yang tersentuh pun akan panas dan bergerak cepat sehingga menyentuh lagi partikel berikutnya. Begitu sampai ke tempat plastising sehingga plastising meleleh karena panas. Ram angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan Aldi? Dulu di SD kita pernah belajar tentang konduktor. Apa perbedaan konduksi dan konduktor? Kelompok satu. Ya, silakan. Rahma, angkat tangan saya lihat. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui satu hantaran tanpa disertai perpindahan partikelnya. Bahkan yang dapat melakukan konduksi adalah bahan konduktor, contoh besi dan aluminium. Kemudian kelompok yang lain, Ibu harapkan nanti ada juga bertanya ya, seperti tadi. Cara konveksi dan bahan, alat, gelas bening, bahan, es batu, air hangat, dan pewarna makanan. Langkah kerja, masukkan air hangat pada gelas bening sampai 3/4 bagian gelas. Masukkan 1 sendok pewarna makanan. Ketiga, masukkan es batu ke dalam gelas. Pewarna makanan terlihat ke atas, sedangkan air bagian atas akan turun ke bawah. Peristiwa ini adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikelnya. Contoh peristiwa yang terjadi yang dapat dalam kehidupan sehari yang menggunakan prinsip konveksi adalah 1. Prinsip angin darat dan laut. 2. Pada saat memasak air yang sudah panas di bagian bawah akan bergerak ke atas dan yang di atas akan bergerak ke bawah. Ini kembali kesimpulan dari kami. Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara disertai dengan perpindahan partikelnya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video dan hasil percobaan kami, zat pewarna yang awalnya mengendap di bagian bawah akan bergerak ke atas dan bagian atas akan bergerak ke bawah. Ini merupakan ilustrasi perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikelnya. Satu konveksi adalah peristiwa angin darat dan angin laut. Tolong jelaskan. Karena suhu darat lebih dingin dibandingkan suhu di laut, sehingga partikel udara di atas permukaan air laut akan bergerak ke atas digantikan oleh angin dari darat, sehingga angin darat bergerak ke laut. Begitulah sebaliknya angin laut yang terjadi pada siang hari. Suhu daratan lebih tinggi daripada suhu di laut, sehingga partikel udara di darat bergerak ke atas dan digantikan oleh udara yang dari laut dan terjadilah angin laut. Informasi tentang perpindahan kalor secara radiasi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan misal bahan yang digunakan lilin dan korek api. Langkah kerja, nyalakan lilin.
bernyala lilin dan letakkan tangan pada titik tersebut. Apa yang telah engkau rasakan saat berada 2 cm dari nyala lilin? Ukur jarak 4 cm dan letakkan tangan pada titik tersebut. Apa yang telah engkau rasakan saat berada 4 cm dari nyala lilin? Ukur jarak 8 cm dan letakkan tangan pada titik tersebut. Apa yang telah engkau rasakan saat berada 8 cm dari nyala lilin? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas, yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh peristiwa lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip radiasi adalah: 1. Panas matahari yang terasa di bumi. 2. Saat berada di samping api unggun, badan akan terasa panas. ulang percobaan kami. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Demikian. Jika tangan kita diletakkan di atas lilin dan terasa panas, apakah itu radiasi juga? Tangan di atas lilin, maka itu adalah konveksi karena adalah aliran partikel udara panas di situ. Link, terus stop share-nya, kemudian refleksi diri anak-anakku semua bisa juga menjadi bahan refleksi bagi ibu. Jadi kembali, jadi ini merupakan daftar hadir dan refleksi. Jadi ibu bisa melihat kehadiran online-nya di sini. Tuliskan nama, kelas, hari tanggal, materi apa yang sudah dipahami, materi apa yang belum dipahami, bagaimana perasaannya belajar IPA hari ini, dan sarannya pada saat kita belajar IPA berikutnya maunya seperti apa. Nah, minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi ibu berharap kalian persiapkan diri supaya nilainya bisa baik semua, dan imunitas tubuh sebagai upaya menghindari COVID-19 yang sampai hari ini belum selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Oke, pembelajaran kita hari ini Ibu anggap sudah berhasil dan hari ini Ibu sangat senang. Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.